Kenapa saya tidak bisa menyelamatkan? Kenapa saya tidak bisa punya kekuatan untuk menyembuhkan? Cuma itu aja. Tidak ada lagi. Ya Tuhan, saya hanya bisa merawat, tapi semua dalam milik-Mu. Inilah Lili Sulistiowati, salah satu aktivis peduli HIV/AIDS. Waktunya sekarang. Ia membagikan kisahnya saat kami berkunjung ke kediamannya. Sudah hampir separuh hidupnya, ia dedikasikan untuk anak-anak yang tak berdosa. Sembari menghela nafas, Vera Sapaan Lili mengatakan bahwa anak-anak ini mendapatkan virus HIV dari orang tuanya. Anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS itu lebih banyak yang terbuang. Anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS lebih banyak yang tidak pernah diakui oleh keluarganya. Walaupun ibu dan ayahnya meninggal, walaupun mungkin ibunya meninggal, ayahnya masih hidup, tapi tetap aja mereka tidak pernah diakui oleh keluarganya. Tidak mudah menjadi seperti Mami Vera, berjibaku dan berkecimpung dengan orang HIV/AIDS atau ODA. Ia mengaku ikhlas berjuang, membesarkan mereka, meski satu persatu berangkat untuk pergi. Sakit, sedih, apalagi ketika dijemput. Hanya ada aku yang menuntun dia. Yang menguburkan dia hanya berapa gelintir orang. Itu pun terkadang di kuburan masih bermasalah lagi, harus di Mr. X dikubur. Keceriaan anak-anak asuhnya ini bagi Vera menjadi penyemangat. Tingkah pola lucu seakan menjadi penghibur, menemani di usianya yang sudah senja. Rambutnya. Cubit hidungnya. Inilah anak-anak Yayasan Abdi Asih yang dibina di tempat ini. Mereka sering ceria dan secara bersama mereka tadi terdengar melantunkan ayat Al-Quran dan bahkan mereka berdoa ketika memakan. Inilah binaan daripada Mami Eva yang memang berkutit setiap harinya dengan orang HIV. Melalui Yayasan Abdi Asih, nenek 65 tahun ini membuka lebar rumahnya bagi mereka yang membutuhkan. Meski diakui, perjuangannya tidak mudah dan tak jarang mendapat cibiran. Salah saya pemerintah sudah cukup bagus ya untuk mengawasi semua. Cuma karena keterbatasan saya kan membantu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Harapan saya ya pada masyarakat diskriminasi ini hilangkan. Dan saya mohon bantuannya pemerintah untuk membantu hal ini. Lewat PKK, lewat pengajian, lewat mana aja. Itu aja. Sehingga keterbukaan terhadap ibu yang kena HIV itu akan lebih membuat dia nyaman. Setiap kos diusir, itu kan menjadi umur pendek. Baginya, berjualan menjadi cara untuk bertahan dengan anak asuhnya. Uang dari donatur yang tidak rutin menjadikan ia harus memutar otak untuk menopang biaya hidup sehari-hari. 48 orang dengan HIV/AIDS, ibu dan anak. Cara untuk pendampingan sejauh mana, Mami? 48 ini ada sebagian yang mencari, istilahnya dia masih ada di keluarganya, yang keluarganya belum tahu dia terinfeksi. Kalau seandainya tahu, dia tetap akan terusir, sehingga dia juga tidak merepotkan kami. Tapi ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan diskriminasi atau biaya obatnya dia atau biaya kehidupannya dia, kita nggak bisa banyak kasih, ya kita tetap kasih yang sewajarnya aja. Kita memang saya tidak sempurna memberikan, karena apa yang diberikannya kita bagi. Ya, itulah keterangan Mama Vera yang menerangkan memang butuh perjuangan untuk memberikan pendampingan kepada orang dengan HIV/AIDS.
terdapat 48 orang yang menjadi binaan, termasuk di tempat ini ada 4 anak-anak, 5 anak-anak yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus dan mereka merupakan masa depan bagi tanah air. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Di Yayasan Abdi Asih inilah terdapat 5 anak yang mendapatkan kasih sayang. 2 diantaranya dinyatakan positif AIDS stadium 2 dan 3. Sebut saja R, M, N, O, dan K. Mereka tampak ceria meski dari fisik rapuh. Bagi anak HIV AIDS seperti anak-anak asuh Lili, obat yang didapatkan antiretroviral, sama dengan orang dewasa. Obat ini saat ini menjadi terapi mujarab dan terbukti memulihkan kekebalan tubuh dan menurunkan kematian infeksi HIV. Mereka juga melakukan rutinitas layaknya anak umumnya, belajar dan mengaji. 4 kali dalam seminggu ada guru mengaji yang datang ke rumah. Ia adalah Ahmad Jubaidi. Lelaki asal Pati, Jawa Tengah ini tampak telaten memberikan pembelajaran. Allahumma ftah lana wansur alaina rahmataka. Adik-adik ini sejauh mana mungkin mengajinya? Sampai apa Ustaz? Ya cuma ini yang ini terakhir ini Iqra 6. Ya masalah ini tapi belum katam. Dan semuanya sama tahu sekali semuanya. Tiga itu ini bacaan masih Iqra 3. Kini di masa tuanya, Vera hanya ingin memberi kenyamanan hidup untuk anak-anak Odah yang dirawat sampai ia menutup mata.